Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Ferzarianto dengan NIM 2431032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah International Marketing mengenai produk frozen halal chicken dimsum yang dirancang untuk memasuki pasar Australia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan alasan pemilihan pasar, strategi pemasaran internasional, strategi harga, distribusi, hingga keunggulan kompetitif produk agar mampu bersaing di pasar Australia. Oke, latar belakang. Saya memilih Australia sebagai negara tujuan ekspor karena memiliki potensi yang besar dan pasar yang sangat baik untuk produk halal. Saat ini, permintaan terhadap makanan halal terus meningkat, tidak hanya dari masyarakat Muslim, tapi juga dari konsumen yang menganggap produk halal lebih higienis, aman, dan berkualitas. Selain itu, Australia memiliki komunitas Muslim dan masyarakat Asia yang cukup besar, sehingga kebutuhan terhadap makanan khas Asia, termasuk dimsum halal, juga semakin meningkat. Di sisi lain, gaya hidup masyarakat Australia yang sibuk membuat permintaan frozen food bertambah karena lebih praktis untuk disiapkan. Dengan kondisi tersebut, saya melihat bahwa produk frozen halal chicken dimsum dari Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing melalui cita rasa otentik Indonesia, sertifikasi halal, kualitas produk yang baik, serta harga yang kompetitif. Nah, selanjutnya itu keunggulan. Nah, produk yang saya tawarkan adalah frozen halal chicken dimsum. Produk ini merupakan makanan beku yang praktis sehingga konsumen hanya perlu mengukus atau memasaknya dalam waktu yang sangat singkat sebelum dikonsumsi. Keunggulan pertama adalah telah memiliki sertifikasi halal sehingga memberikan rasa aman bagi konsumen muslim. Kedua, produk menggunakan bahan baku berkualitas premium agar cita rasa tetap terjaga. Ketiga, produk menawarkan cita rasa otentik Indonesia yang menjadi pembeda dibandingkan produk pesaing selain itu. Produk disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius sehingga kualitas tekstur dan kesegaran produk tetap terjaga selama proses distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, packaging and labeling. Jadi, pada bagian kemasan, saya menggunakan bahan food grade agar aman untuk makanan beku. Produk dikemas dengan ukuran 500 gram karena ukuran tersebut sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Kemasan juga menggunakan label bahasa Inggris agar mudah dipahami konsumen Australia. Kemudian, kemasan dicantumkan logo halal, informasi, nilai gizi, negara asal yaitu Made Indonesia, petunjuk penyimpanan pada suhu minus 18 derajat Celcius, dan informasi penting lainnya. Kemasan yang informatif dan menarik tidak hanya meningkatkan daya tarik produk, tetapi juga membantu memenuhi standar yang berlaku di Australia. Kemudian, untuk international pricing strategy. Nah, strategi harga yang saya gunakan adalah penetration pricing. Strategi ini dipilih karena produk masih merupakan merek baru di pasar Australia. Dengan menawarkan harga yang kompetitif pada tahap awal, perusahaan dapat menarik konsumen untuk mencoba produk sehingga produk pengenalan merek menjadi lebih cepat. Setelah produk mulai dikenal dan memiliki pelanggan tetap, perusahaan dapat melakukan penyesuaian harga secara bertahap berdasarkan perhitungan biaya produksi, distribusi, promosi, dan harga target keuntungan. Nah, harga ekspor ditetapkan sekitar $5 Australia per kemasan. Setelah melalui proses distribusi hingga retail, harga yang diterima konsumen diperkirakan sekitar mata uang 9,38 Australia dolar. Nah, dan harga tersebut masih kompetitif dibandingkan produk sejenis di Australia. Selanjutnya itu kita akan mempresentasikan kompetitor analisis. Nah, s- saya membandingkan produk ini dengan beberapa produk yang sudah beredar di Australia seperti CJBB Gomandu, KB Dim Sum, dan Golden Walk Dim Sum. Dari harga analisis tersebut dapat dilihat bahwa sebagai gian pesaing memiliki merek yang kuat, namun belum semuanya memiliki fokus pada sertifikasi halal. Produk yang saya tawarkan memiliki keunggulan berupa sertifikasi halal, cita rasa otentik Indonesia, kualitas premium,
dan harga yang tetap kompetitif. Memang kelemahannya adalah merek ini masih baru, sehingga strategi pemasaran menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Oke, selanjutnya distribution channel. Nah, saya akan menggunakan indirect distribution channel, produk yang akan dikirim dari produsen di Indonesia kepada importir di Indonesia. Sorry, sorry. Produk ini dikirim dari Indonesia ke importir Australia, kemudian diteruskan ke distributor lokal, terus ke supermarket, toko halal, hingga marketplace, dan baru akhirnya sampai ke konsumen. Nah, strategi ini dipilih karena distributor lokal sudah memahami regulasi pangan Australia, serta memiliki jaringan distribusi yang luas. Selama proses pengiriman di luar river container, selama proses pengiriman menggunakan river container, dengan suhu minus 18 derajat Celcius agar kualitas produk tetap terjaga hingga tiba di Australia. Kemudian marketing communication. Nah, target produk utama ini adalah Muslim di Australia, masyarakat Asia, keluarga, dan pekerja membutuhkan makanan praktis. Untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, saya menggunakan strategi integrated marketing communication. Strategi ini meliputi advertising untuk meningkatkan brand awareness, media sosial untuk menjangkau konsumen muda, influencer untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk, sales promotion agar konsumen tertarik melalui melakukan pembelian pertama, dan public relation untuk membangun citra positif perusahaan. Kemudian digital marketing. Nah, selain promosi yang umum, saya juga memanfaatkan digital marketing karena saat ini sebagian besar konsumen mencari informasi produk melalui internet. Strategi yang digunakan antara lain menggunakan website berbahasa Inggris yang menampilkan informasi produk dan sertifikasi halal, pengoptimalan SEO dengan kata kunci yang relevan, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, bekerja sama dengan food influencer maupun Muslim influencer di Australia, membuat konten edukasi mengenai makanan halal, melakukan email marketing kepada pelanggan, serta menggunakan Google Ads dan Meta Ads untuk memperluas jangkauan promosi. Oke, selanjutnya itu competitive advantage. Nah, berdasarkan analisis Porter Five Force, industri frozen food di Australia memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif yang jelas. Strategi yang saya gunakan adalah focus differentiation, yaitu fokus pada segmen pasar tertentu dengan menawarkan keunikan yang tidak dimiliki semua pesaing. Nah, keunggulan produk ini adalah memiliki sertifikasi halal, menggunakan bahan baku berkualitas, menawarkan cita rasa otentik Indonesia, dan serta khusus menyasar komunitas Muslim serta pecinta makanan Asia di Australia. Dengan strategi tersebut, produk diharapkan mampu membangun loyalitas pelanggan dan memiliki posisi yang kuat di pasar. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa Australia merupakan pasar yang sangat potensial bagi frozen chicken dimsum. Hal ini didukung oleh meningkatnya permintaan makanan halal, berkembangnya komunitas Muslim serta tingginya minat terhadap makanan praktis, agar produk dapat bersaing perusahaan, agar agar dapat produk dapat bersaing, perusahaan perlu menerapkan strategi penetration pricing, menggunakan saluran distribusi yang efisien, memanfaatkan pemasaran digital secara maksimal, serta mempertahankan keunggulan utama produk yaitu sertifikasi halal, kualitas produk, dan cita rasa otentik Indonesia. Dengan penerapan strategi tersebut, saya yakin produk ini memiliki peluang yang baik untuk berhasil di pasar Australia. Oke. Penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pemasaran internasional frozen halal chicken dimsum untuk pasar Australia. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai peluang ekspor produk halal Indonesia ke pasar internasional, terutama di negara Australia. Sekian dari saya, Firzaranto. Terima kasih.